Rasa sedih dan turut prihatin atas apa yang menimpa Saipul Jamil saat ini. Itulah yang dirasakan oleh Indah Sari. Sebagai seorang yang sangat dekat dengan Saipul Jamil, Indah Sari berjanji tidak akan meninggalkan Saipul Jamil seorang diri. Indah Sari pun hingga saat ini masih prihatin dengan kondisi Saipul Jamil yang masih mendapatkan omongan miring dari berbagai pihak sehingga sangat merugikan pihak Saipul Jamil. Aku selalu dukung. Walaupun tadi Bang Haji bilang aku dihujat, ikut dicaci, dan sampai ikut-ikutan terboikot juga, aku nggak bakalan kasarannya meninggalkan seorang Saipul Jamil karena nggak tahu ya, aku ngerasa aku harus ada dalam arti kata ya aku harus ada memberikan dukungan, aku harus ada memberikan support, aku harus ada memberikan. Aku cuma sedihnya gini. Dia itu kan baru pulang, 5 tahun 7 bulan itu bukan hal yang sebentar, lama banget. Ketika pulang mau bekerja diusik pekerjaannya. Aku cuma sedihnya gini. Dia di dalam itu ketika di dalam tuh makan aja tuh nasi cadung, makan seperti itu. Ketika pulang mau bekerja, mau memberikan kehidupan yang lebih baik lagi, akhirnya dia harus terboikot. Terus di rumah dia sendirian kayak gitu kan, maksudnya kadang aku berpikir kayak gini, ya Allah ya Tuhanku, itu yang membuat aku jadinya harus selalu ada di sampingnya Bang Haji gitu. Kita alhamdulillah ketika kalian semua ramai dengan kabar boykot, rezeki kita nggak ada yang putus ya Bang Haji ya. Nggak, rezeki itu dalam arti kata kita nggak perlu rezeki besar, rezeki kecil ataupun teman terdekat kita itu rezeki yang luar biasa. Aku saat ini cuma bilang Bang Haji itu orang yang sangat sabar. Sabarnya itu sekarang di tingkat level paling atas. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dia orangnya dicaci maki orang, nggak pernah marah. Kenapa nggak marah Bang Haji? Kalau kita yang marah, nanti setan yang tertawa. Tapi kalau kita yang sabar, nanti tangan Allah yang bergerak. Gitu. Jadi karena dia sabar itu, jadi akunya jadi merasa kayak terpanggil. Gemes ya? Kayak gemes. Aku itu kan tipenya beda ya, aku kan memang orang Medan. Dan aku alhamdulillah, saya sama Indah dalam kasus ini tuh tidak mencari, aduh pengacara mana ya yang bisa tiba-tiba Bang Farhad datang sendiri. Iya, kan mereka teman-teman ya. Wallahi, saya bilang, saya juga nggak pernah, sebenarnya udah nggak mau mempersoalkan ini, cuman Bang Farhad ternyata ngikutin perjalanan saya setelah pokoknya perjalanan saya, kehidupan saya lah gitu. Saya sampai dicibir-cibir orang, beliau tuh ngikutin dan beliau merasa terpanggil. Ini Bang Ipul mesti dibela, mesti di orang-orang yang seperti ini mesti dikasih pelajaran. Sayangnya sih sebenarnya udahlah biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Sebenarnya gini, kalau Bang Farhad memang kan karena media tahu ya. Ini saya kasih tahu ke semuanya. Sebenarnya yang pro ke Bang Haji itu kan banyak. Kita banyak berkunjung ke beberapa politikus, ada, nggak perlu disebutkan orangnya, siapapun juga ada kiai, ustadz gitu. Jadi kita banyak orang yang mensupport Bang Haji Ipul. Jadi aku sendiri juga mensupport dalam arti kata begini, setiap manusia kan punya salah. Bang Haji sudah menembusnya dengan kesalahan, udah banyak banget Bang Haji itu udah kehilangan kebebasan 5 tahun 7 bulan, sudah kehilangan materi, udah kehilangan banyak. Terus sekarang apalagi yang kalian mau gitu, maksudnya aku selalu berdoa. Mau apa lagi sih gitu? Iya, aku selalu berdoa ya Allah itu kan kuatkanlah gitu Bang Haji. Amin. Jadi gini, kalian mengusik saya. Nah, andaikan kalian di posisi saya, gimana? Kalian diusik terus nggak dibikin tenang terus, gimana? Nggak enak kan? Gitu, udahlah, jangan saling mengganggu, jangan saling mengusik, ya nggak sih? Semua persoalan udah selesai, udah nggak ada lagi yang namanya korban. Ini udah 6 tahun yang lalu, masih aja disebut lagi korban yang mana? Saya bingung, udah nggak ada korban baru, nggak, maksudnya disebutnya bagaimana perasaan korban, itu udah 6 tahun yang lalu udah selesai. Sekarang korban perasaan. Oke. Demi
untuk mendapatkan haknya kembali untuk dapat berkarya dan dapat tampil kembali di televisi, Saipul Jamil ditemani oleh Farhad Abbas pun menjelaskan bahwa telah melaporkan Lita Gading ke polisi. Selain itu, langkah selanjutnya, pihak Saipul Jamil melalui kuasa hukumnya akan memberikan dan melayangkan somasi dalam waktu 3 kali 24 jam kepada Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak atas pernyataannya beberapa waktu lalu yang menurut pihak Saipul Jamil sangat merugikan. Kemarin kita sudah melaporkan seseorang yang bernama Lita Gading, seorang psikolog di Polda Metro Jaya. Ya. Sebelum kita melaporkan, kita sudah menyampaikan somasi, ya. Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali, ya. Ada artinya bahwa Bang Ipul dan kita tim, ada Bang Farhad, Pak Rizal. Maskernya Pak dibuka, Pak Bupati maskernya dibuka. Ya. Kita sudah melakukan hal-hal yang artinya kita berikan konfirmasi atau klarifikasi berupa somasi, ya, tetapi tidak ditanggapi. Ya, oleh karena itu, pasal berapa, Pak? Ya, kita mengenakan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Ya, kita sudah melaporkan di Polda Metro Jaya. Kenapa kita melaporkan? Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 6 tahun, dan kemudian kita beralasan sebab selama ini Bang Ipul disebut sebagai predator dan juga pedofil, ya. Padahal dan kemungkinan jadi pedofil. Kemungkinan 90% disebutkan, ya. Tunjukkan laporannya. Ada di media, ya. Jadi dikatakan 90% kemungkinan akan menjadi pedofil lagi. Nah, jadi dengan hal seperti itu, maka kita menempuh jalur hukum dengan melaporkan beliau, ya. Akibat dari pernyataannya itu, Bang Saipul kehilangan pekerjaan, gitu Bang, ya. Betul sekali. Ya, sehingga tidak ada lagi acara-acara di TV, ya, tidak ada lagi panggilan, bahkan kontrak ada yang diputus, ya. Iya. Akibat dari pernyataan-pernyataan itu, sehingga menghilangkan hak-hak ekonomi Bang Saipul dan tidak bisa mencari nafkah lagi. Jadi demikian. Bang Ipul sendiri harapannya, Bang? Harapannya karena ini sudah diproses secara hukum, ya biarlah nanti hukum yang berbicara seperti itu. Karena sebelumnya kami sudah mengajak beliau untuk bermusyawarah, tapi beliau tidak mau, tidak ada itikat baik, malah beliau itu seperti menantang saya dan juga menantang pengacara saya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya maunya damai-damai aja. Yang namanya mungkin manusia ada kekeliruan kan, tinggal minta maaf selesai. Artinya itu udah semuanya fitnah dan sesat gitu. Apalagi dia adalah public speaking, ya. Jadi apa sebutannya, ya, ya maksudnya dia adalah orang yang dipandang gitu kan. Kalau ingin ngatain orang itu harus pakai data, nggak boleh sembarangan. Jangan manfaatkan ilmu dan sekolahnya untuk ngejek orang. Itu aja. Catatannya penting di situ, karena ejekan dia, postingan video dia itu berpeluang untuk kena sanksi pidana, itu berpeluang. Jadi kalau mau ngomong yang tidak bisa dipenjarain orang, nah itu kalau itu oke. Tapi kalau ngomong tapi resiko dipenjara, ya susah. Dan dia membawa nama seorang psikolog pula. Jadi kan kasihan sama psikolog yang lain gitu kan, hanya gara-gara satu orang menciderai gitu kan. Jadi sayang banget gitu. Makanya setahu saya seorang psikolog itu ngomong, apalagi sama orang yang baru keluar dari penjara, dia ngomong. Ya, dan tidak dijatuhkan semangat. Nggak dijatuhkan semangat, justru malah dikasih semangat.